hasil materi kita ini bisa kita bagikan kepada teman-teman sekalian. Baik, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu tentang materi. Ya, ini ada kaitannya dengan yang minggu lalu, ya, tentang matriks BCG. Terus kemudian di samping itu nanti ada jawaban dari apa yang sudah Bapak Ibu email, ya, yang sudah teman-teman email ke tempat saya. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan ini sudah terlihat, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dulu dari ini. Jadi nanti secara cepat saya akan bahas, karena ini kan sudah saya jelaskan minggu yang lalu, sehingga saya akan ini kan aja. Ya, saya mulai dari awal. Ya. Nah, teman-teman sekalian, matriks BCG atau yang dikenal dengan Boston Consulting Group itu adalah matriks yang dibuat atau disusun atau yang ditemukan oleh sebuah perusahaan konsultan manajemen terkemuka yang berbasis di Amerika. Ya, namanya itu adalah Boston Consulting Group. Mayoritas perusahaan-perusahaan konsultan itu biasanya konsultan manajemen dalam hal ini itu biasanya akan berafiliasi dengan kantor akuntan publik. Dengan kantor akuntan publik. Nah, kita mengenal consulting group, kita mengenal adanya perusahaan-perusahaan konsultan yang terkemuka di dunia. Salah satunya itu adalah Boston Consulting Group, kemudian GE McKinsey, terus kemudian ada juga Arthur Young, ada juga KPMG, terus kemudian ada juga Alexander Hamilton, terus kemudian ada juga Tufros, ya. Itu semuanya hampir berbasis di Amerika. Sementara yang berbasis di Australia itu adalah KPMG. Ya. Kita kembali kepada matriks Boston Consulting Group. Matriks BCG ini disusun berdasarkan 3 alasan atau berdasarkan 3 argumentasi yang sangat kuat. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik dalam menjalankan bisnis. Jadi orang dalam menjalankan bisnis tidak cukup hanya mempunyai latar pendidikan yang memadai, latar belakang pendidikan yang tinggi, tapi juga butuh pengalaman. Kenapa? Karena antara teori dan praktek itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Cuma kalau praktek itu biasanya hal-hal yang sifatnya tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Sementara kalau teori tidak. Ya, inilah yang perlu kita lihat. Perlu kita ketahui. Ya. Saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman sebagai praktisi bisnis ya, yang saya lakukan sejak tahun 1982, khususnya di industri keuangan. Ya. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti kan akan menyusun yang namanya tesis ya di akhir kuliah sebelum Bapak Ibu mendapat gelar tambahan MM, Bapak Ibu pasti harus menyusun tesis. Nah, di dalam tesis itu Bapak Ibu pasti harus menampilkan kerangka pikir teoritis. Ya. Dan di sana kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya kuantitatif, metode kuantitatif, karena penelitian ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif pasti nanti harus ada uji-uji ya, uji pengaruh dan sebagainya, ada hipotesisnya. Nah, hipotesis itu kalau kita sebut di dalam teori, hipotesis itu adalah hal-hal yang akan kita kaitkan, ya, bagaimana pengaruhnya dan sebagainya. Nah, tapi di dalam bahasa praktek sehari-hari, hipotesis itu sebetulnya apa? Itu adalah arah kebijakan. Jadi misalkan
Ya, misalkan motivasi, ya, disiplin akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, itu kalau diuji secara empiris kan nanti hipotesisnya kan menyebutkan bahwa disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tapi kalau di dalam bahasa praktek, ya, itu kita akan mengatakan, kalau tadi disebut hipotesis, kalau dalam praktek itu kita sebut sebagai kebijakan, arah kebijakan. Artinya apa? Kalau disiplin karyawan itu kita urusi dengan benar, kita tingkatkan ya, kedisiplinannya, maka pasti nanti akan memiliki pengaruh, ya, itu akan bisa mendorong, bisa meningkatkan kinerja karyawan. Nah, jadi sebetulnya kembali lagi antara teori dan praktek itu tidak terlalu berbeda jauh. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, dasar pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam menjalankan bisnis. Saya ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti teman-teman pasti mengenal yang namanya Kratingdaeng, ya. Itu minuman energi. Itu biasanya bapak-bapak kalau mau keluar kota atau pekerjaannya sibuk kali, ya, biar nggak lelah. Nah, biasanya minum Kratingdaeng. Nah, Kratingdaeng ini adalah salah satu perusahaan grup daripada Intercolin, yaitu ABC, batu baterai ABC, ada sirup ABC dan sebagainya. Ya. Pemiliknya itu adalah Pak Pujiono. Pemiliknya adalah Pak Pujiono. Ini pabriknya di Jakarta. Intercolin itu ada di Jalan Dan Mogot. Jadi kalau dari Grogol mau ke Tangerang itu kita bisa lewat Dan Mogot, ya, tidak lewat jalan yang biasa. Tidak lewat jalan tol, ini adalah kita lewatnya jalan yang jalan yang biasa. Ya, jalan ini. Nah, Pak Pujiono ini mempunyai anak. Anaknya dia sempat dikirim mengambil ilmu, belajar ke Amerika. Pulang dari Amerika, kemudian dia sudah menyandang gelar MBA. Nah, tapi apa yang terjadi dengan anaknya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua? Si anak ini oleh Pak Pujiono itu tidak langsung diangkat sebagai manajer, apalagi sebagai direktur. Tapi apa? Dia disuruh mulai menjalankannya. Dia bergabung dengan perusahaannya, ditempatkan di Kratingdaeng tadi. Dia apa? Disuruh menjadi tenaga penjual, menjadi salesman. Dia diberi mobil box itu, ya, terus sama supirnya. Dia disuruh melakukan canvassing. Padahal kan sebetulnya dia bisa langsung diangkat jadi direktur, tapi Pak Pujiono tidak mau. Dia harus mulai dari bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anaknya itu benar-benar mendapatkan pengalaman. Pengalaman di lapangan itu seperti apa? Ya, pengalaman di lapangan itu seperti apa? Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Pujiono. Setelah sekian tahun, baru anaknya diangkat menjadi sales manager, kemudian diangkat menjadi direktur. Ya, kenapa? Tadi saya sampaikan itu sebagai ilustrasi bahwa apa yang diyakini oleh BCG, Boston Consulting Group, yaitu apa? Bahwa pengalaman adalah guru terbaik dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan positif antara pangsa pasar dengan return on investment. Apa itu pangsa pasar? Pangsa pasar yang biasanya kita sebut juga market share, ya Bapak Ibu kalau belajar manajemen pemasaran bersama Pak Jasanta itu pasti dijelaskan market share. Market share itu adalah bagian pasar yang kita kuasai, ya, bagian pasar yang kita kuasai. Nah, itu bisa kita hitung dengan cara apa? Penjualan kita di tahun lalu, ya, pada periode tahun lalu misalkan 2022 dibagi dengan total penjualan industri pada tahun 2022 itu berapa persen? Semakin besar market share yang kita kuasai, semakin besar bagian pasar yang kita kuasai, maka itu semakin baik. Nah, market share yang semakin meningkat itu perlu, ya, perlu itu mempunyai hubungan dengan yang namanya return on investment. Apa itu return on investment? Return on investment itu adalah pendapatan
setelah pajak dibagi dengan total investasi. Ya, ini biasanya menjadi ukuran dari orang-orang manajemen keuangan. Jadi Bapak Ibu harus paham, meskipun Bapak Ibu nanti konsentrasinya ada di pemasaran, ada di MSDM, ataupun di operation, ya, Bapak Ibu harus paham ukuran-ukurannya. Ya, kalau di pemasaran itu ukurannya salah satunya adalah kinerja pemasaran, kemudian volume penjualannya meningkat atau tidak, kemudian market share-nya dan sebagainya. Nah, kalau di keuangan itu salah satu ukuran kinerja itu adalah ROI, return on investment, atau yang biasa kita kenal juga dengan return on asset. Ya, demikian juga dengan return on equity. Ukuran-ukurannya macam-macam. Ya, itu teman-teman kalau pas belajar manajemen keuangan pasti akan mengenal hal tersebut. Nah, kalau market share kita, pangsa pasar yang kita kuasai itu semakin besar, maka diharapkan ROI-nya juga akan meningkat, menjadi semakin besar. Ini saya tekankan adanya hubungan positif. Kalau hubungan positif, itu secara statistik, itu hubungannya adalah searah. Kalau market share meningkat, maka ROI juga harus meningkat. Gitu. Ya. Tapi kalau hubungannya negatif, itu berkebalikan. Kalau yang satu naik, yang satunya turun. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, semakin tinggi pertumbuhan pasar atau semakin tinggi pertumbuhan usahanya, maka semakin besar kebutuhan investasinya. Ya, kebutuhan investasinya menjadi semakin tinggi. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau pertumbuhan pasarnya kita semakin tinggi, berarti kan kita harus mendukung, perlu ada dukungan. Dukungan apa? Misalkan dukungan sumber daya manusia, dukungan kantor, cabang atau kantor yang lainnya dan sebagainya. Itu kan dibutuhkan investasi-investasi. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan pasar, maka semakin besar kebutuhan investasinya. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini formulanya. Ya, formulanya. Ya. Formulanya yaitu apa? Ada yang namanya market growth rate. Market growth rate itu adalah tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar itu diukur dengan menggunakan formula seperti ini, yaitu TM. TM itu adalah total market pada waktu T dikurangi dengan total market waktu T-1 dibagi dengan total market T-1. Jadi paling gampang, kalau misalkan kita mau mengukur tingkat pertumbuhan pasar di tahun 2022 itu bagaimana? Berarti total penjualan industri selama tahun 2022 dikurangi total penjualan industri tahun 2021 dibagi dengan total penjualan industri pada tahun 2021 kalikan 100%. Nah, nanti ketemunya berapa persen? Oke, itu. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan relative market share. Pangsa pasar relatif. Nah, di dalam pangsa pasar relatif atau relative market share, itu kita akan ukur dengan apa? Business sales at time dibagi dengan leading competitor sales at time. Berarti apa? Penjualan kita di tahun 2022 akan kita bandingkan dengan penjualan daripada pesaing utama. Pesaing utama. Pesaing utamanya siapa? Misalkan kalau di industri rokok, ya, pesaing utamanya itu pasti jelas, itu adalah siapa? Gudang garam atau jarum. Gudang garam atau jarum. Nah, kalau di perbankan pasti ya, kalau kita melihat bank umum, pasti yang ranking 1 itu adalah bank milik pemerintah, yaitu siapa? Bank Mandiri. Baru di bawahnya ada BRI dan sebagainya. Nah, itu berarti apa? Penjualan kita harus kita bandingkan dengan pesaing. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, relative market share itu nanti hasilnya adalah berapa kali. Hasilnya berapa kali. Kita bandingkan dengan pesaing kita itu berapa kali. Berapa kalinya.
ya, lebih kecil atau lebih besar atau sama itu. Ya. Jadi kembali lagi di sini kita perlu menggunakan namanya data. Ya. Kalau untuk mengukur market growth rate, tingkat pertumbuhan pasar, maka kita perlu mencari total penjualan industri di samping total penjualan dari perusahaan kita sendiri. Sementara kalau kita mau mengukur yang namanya relative market share atau pangsa pasar relatif, maka kita harus menggunakan data, harus mempunyai data penjualan kita harus kita bandingkan dengan pesaing. Nah, lagi untuk mencari data tersebut tidak mudah. Untuk mencari data itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau menggunakan data statistik, data dari BPS ada, tapi kembali lagi, data BPS yang tersaji itu biasanya tertinggal, terlambat sekitar 1-2 tahun. Nah, oleh karena itulah disitulah pinter-pinternya kita. Ya, oleh karena itu, kalau mencari data tidak cukup hanya dari data statistik, tapi kadang-kadang kita juga perlu mencari data yang bersumber dari asosiasi, ya, perkumpulan industri. Misalkan kalau semen itu dari Asosiasi Semen Indonesia, bisa juga dari pemerintah, dari Direktorat Jenderal Kimia Dasar dan sebagainya. Ya, itu banyak sumber-sumbernya. Ya. Jadi di sini kita butuh ketelatenan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya masuk share yang berikut, slide yang berikutnya. Nah, format dari matriks BCG itu adalah seperti ini. Sumbu ini, sumbu vertikal itu adalah tingkat pertumbuhan pangsa pasar atau tingkat pertumbuhan pasar, bukan pangsa ya, tingkat pertumbuhan pasar. Market growth rate, ini market growth rate. Sementara sumbu vertikal, sumbu horizontalnya itu adalah pangsa pasar relatif atau relative market share. Ya, relative market share. Nah, kemudian kita bagi. Ya, kita bagi. Untuk tingkat pertumbuhan pasar itu dinyatakan dalam persen, itu dimulai dari berapa? 0% sampai dengan 20%. Dengan titik tengah, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu 10%. Sementara kalau pangsa pasar relatif itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri membacanya. Ya, mulai dari 0 kali sampai dengan 10 kali. Dengan titik tengah yaitu antara 1 sampai 1,5 kali. Nah, titik tengah itu, Bapak Ibu, ya, dari titik tengah tadi kita akan buat garis sejajar sumbu vertikal maupun sumbu horizontal, sehingga sekarang akan terbentuk adanya 4 bidang, yaitu bidang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Bidang pertama itu kita sebut dengan question mark atau tanda tanya. Bidang kedua, sel kedua kita sebut dengan star, sel ketiga kita sebut dengan cash-cow, dan sel keempat kita sebut dengan dog. Ya, itu. Okay. Nah, tentang titik tengah, sebelum saya lupa, ya, titik tengah yang tadi yang di sini 10%, dan di sini antara 1 sampai dengan 1,5, itu tidak pasti. Kadang ini tergantung pada datanya. Ya, tergantung pada datanya. Bisa kadang-kadang di atas 10%, bisa juga di bawah 10%. Jadi semua itu tergantung pada data. Tergantung pada data. Demikian juga yang di sini. Kadang-kadang bisa 1,5, bisa juga di atasnya 1,6, 1,7, bisa juga di bawahnya, tergantung. Jadi kembali lagi tergantung pada data. Minggu lalu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kalau sekarang sudah kita bagi seperti ini, sekarang kita lihat di sini, ya, ini sel ini adalah sel question mark, itu ditandai dengan apa? Dengan pangsa pasar relatif rendah, yang rendah, serta tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi. Ya. Terus kemudian kalau yang di sini star itu, sel star itu pangsa pasar relatifnya itu tinggi, demikian juga dengan tingkat pertumbuhan pasarnya juga tinggi. Sementara yang ini cash-cow, ya, tingkat pangsa pasar relatifnya adalah tinggi,
sedangkan tingkat pertumbuhan pasarnya adalah rendah. Sedangkan yang di DOP ya, itu ditandai dengan apa? Pangsa pasar relatif yang rendah serta tingkat pertumbuhan yang rendah. Itu ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa matriks BCG ini menekankan kepada yang namanya aliran kas atau yang biasa kita kenal dengan cash flow, ya, aliran kas. Nah, aliran kas itu ada dua, ada aliran kas keluar, cash outflow, dan aliran kas yang ke dalam, inflow, pemasukan. Nah, matriks BCG tidak bisa menjelaskan seberapa besar arus kas masuk dan seberapa besar arus kas keluar. Matriks BCG hanya menekankan bahwa pada question mark ya, ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan arus kas keluar yang lebih besar daripada arus kas masuk. Sehingga di sini masih terjadi adanya yang namanya defisit. Ini. Di sini masih terjadi adanya defisit. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena perusahaan atau unit usaha itu biasanya baru mencari pelanggan, baru mencari daerah pemasaran. Ya, dia kan harus investasi, ya, butuh tenaga kerja untuk memasarkan produknya, tenaga kerja yang ada di kantor, ada yang di pabrik, dan sebagainya. Investasinya masih membutuhkan, jadi butuh investasi yang tinggi. Ya, sehingga pendapatannya belum banyak. Nah, kalau itu sudah sukses, kalau di sini dia berhasil, ya, di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia berhasil, dia akan bergeser ke start. Tapi kalau di sini dia tidak ada respon dari masyarakat, tidak ada respon dari pembeli, dia akan drop, masuk ke DOP. Nah, kembali lagi di sini Bapak Ibu. Kalau ini berkembang, dia akan masuk ke sini, ke start. Makanya di sini saya beri tanda arah, yaitu apa? Garis panah yang tebal. Garis panah tebal. Nah, di sini di start, ya, di start ini ditandai dengan apa? Dengan cash inflow dan cash outflow atau kas masuk dan kas keluar yang hampir seimbang. Nah, hampir seimbang. Kalau ada selisih ya sedikit. Kalau ada lebih ya lebihnya sedikit. Kalau ada surplus sedikit. Jadi saya sampaikan biasanya di sini itu adalah antara arus kas masuk dan arus kas keluar itu adalah seimbang. Kalau ada selisih ya sedikit. Ya. Entah itu selisih berupa defisit atau surplus itu sedikit sekali. Nah, demikian halnya. Kalau unit usaha di sini ini berkembang bagus, dia akan berkembang masuk ke cash flow. Ya, masuk ke cash flow. Makanya di sini tanda panahnya itu tebal. Nah, cash flow itu artinya apa? Nah, di cash flow itu artinya apa? Di sana perusahaan itu sudah menikmati hasil. Ya, kenapa? Karena produknya sudah dikenal masyarakat, pertumbuhannya pertumbuhan pangsa pasar relatifnya juga sudah tinggi. Terus yang berikutnya juga sudah menghasilkan, ya, sudah mendapatkan laba dan sebagainya. Ya. Sehingga dengan demikian di sini akan terjadi apa? Kalau kita lihat dari sisi cash flow, yaitu arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar. Arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, sehingga di sana ada kelebihan dana. Ya. Itu yang kita sebut dengan surplus. Artinya apa? Kas masuk lebih besar daripada kas keluar sehingga ada dana lebih. Nah, dana lebih inilah yang akan kita pakai untuk mengembangkan unit-unit usaha yang masih ada di tahapan question mark maupun di tahapan start agar mereka bisa berkembang. Oleh karena itu apa? Di sini saya gambarkan dengan garis yang terputus-putus, tanda panah yang terputus-putus. Nah, kalau suatu perusahaan sudah ketinggalan, teknologinya sudah berubah, selera pelanggannya sudah berubah, sudah ditinggal oleh pelanggan,
maka dia pasti akan mengalami penurunan penjualan sehingga nanti bergeser ke dok. Nah, kalau sudah sampai di dok ini sudah repot ini. Kenapa? Karena penjualan kita menurun, pendapatan kita menurun, omset terus kemudian biaya operasionalnya masih tinggi, sehingga akan muncul kerugian-kerugian. Nah, ini harus yang kita waspadai. Makanya minggu yang lalu saya sampaikan, suatu unit usaha atau perusahaan yang sudah di dalam sampai ke tahapan cash flow, sekali lagi, suatu perusahaan atau unit usaha yang sudah sampai tahapan cash flow itu harus hati-hati, jangan sampai terlena. Oleh karena itu apa? Di sini dibutuhkan ya, di sini itu dibutuhkan yang namanya apa? Research and development, ya, research and development, R&D. Kita butuh adanya riset pasar dan sebagainya agar kita mengetahui selera pelanggan itu seperti apa, apakah masih konsisten atau menuntut ada perubahan-perubahan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang kita sesuaikan dengan pasar. Demikian juga dengan teknologi, itu harus kita waspadai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, di sini kita perlu memperhatikan hal tersebut. Nah, matriks BCG ini biasanya kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu perusahaan yang mempunyai usaha atau mempunyai bidang usaha lebih dari satu. Nah, kalau bidang usahanya lebih dari satu, ya pasti harus kita lakukan dengan analisis dengan menggunakan matriks BCG. Atau di dalam bahasa praktek, ya, dalam bahasa praktek, ya, kalau pakai istilah matriks BCG gitu kan kadang-kadang wah akademis sekali. Nah, saya lebih suka menggunakan bahasa praktek saja. Kalau bahasa praktek kita mengatakan kalau kita mempunyai unit usaha, kalau bisnis kita itu mempunyai lebih dari satu unit usaha, maka kita perlu melakukan yang namanya pemetaan usaha, mapping, ya, pemetaan usaha. Sehingga kalau misalkan kita punya 5 usaha, ada yang mungkin di sini masih ada 2 unit usaha, di sini ada 2 unit usaha, di sini ada 1 unit usaha. Nah, itu yang namanya mapping. Kenapa kok kita perlu melakukan mapping seperti itu? Karena apa? Perlakuan kita, strategi bisnis yang akan kita terapkan pada unit-unit usaha yang ada di dalam tahapan ini, di tahapan question mark, star, Casco maupun DOC itu strateginya berbeda-beda. Ya, strateginya adalah berbeda-beda. Kalau di sini pasti strateginya di question mark itu strateginya kita adalah mengembangkan usaha. Ya. Demikian juga dengan star itu harus mengembangkan usaha. Tapi kalau di Casco beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kalau kita punya 5 unit usaha, oh semuanya digunakan strategi yang sama. Tidak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Pasarnya berbeda, produknya berbeda, pembelinya berbeda, pesaingnya berbeda. Oleh karena itu apa? Perlu dilakukan yang namanya mapping, ya. Menggunakan apa? Matriks BCG. Ya. Jadi ini saya tidak akan memperjelas lebih dalam karena Bapak Ibu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang saya akan langsung mengarah pada yang lebih fokus. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, waktu teman-teman belajar manajemen pemasaran itu pasti ya ada hubungannya dengan manajemen strategi. Ada hubungannya dengan masalah strategi. Ya. Matriks BCG itu di samping bisa digunakan untuk menganalisis posisi dari masing-masing unit bisnis, matriks BCG juga bisa kita pakai untuk menganalisis produk yang kita jual. Nah, produk yang kita jual. Saya ambilkan contoh, misalkan di Tegal itu ada dealer mobil Honda ya, ada dealer mobil Honda. Nah, mobil Honda ini kan macam-macam. Ada yang yang
misalkan Brio, ya. Ada juga yang Honda City, ada yang HR-V, ada yang BR-V, ada juga yang yang lainnya juga. Ya. Dia kan mempunyai beberapa varian. Nah, itu bisa kita analisis. Kenapa? Karena misalkan untuk mobil Brio itu yang paling kecil itu ya, itu pasti bersaingnya kan tidak dengan pasti akan bersaingnya dengan mobil Ayla atau Agya, kan begitu. Nah, pasti untuk itulah makanya kita bisa melakukan analisis. Posisinya ada di mana sih mobil Brio tadi? Apakah di sini, atau di sini, atau di sini? Nah, itu kita bisa lakukan. Nah, jadi matriks BCG bisa kita gunakan untuk analisis produk. Ya. Dan kalau kita belajar pemasaran, teman-teman sekalian pasti nanti akan diajari atau mungkin sudah diajarkan tentang yang namanya product life cycle, siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk. Nah, sifat-sifat yang ada di dalam matriks BCG, sekali lagi, sifat-sifat yang ada di dalam matriks BCG itu persis sama dengan yang ada di matriks siklus kehidupan produk. Itu sama. Itu sama. Saya kalau pas diundang di lembaga perbankan, biasanya di BBR ya, atau di koperasi simpan pinjam atau apa, biasanya saya kalau pas diminta untuk melakukan mengajari, saya tidak mengajarkan mengenai analisa produk, itu tidak menggunakan analisis product life cycle. Kenapa? Ribet. Makanya saya melakukan pendekatan dengan menggunakan matriks BCG. Ini yang lebih mudah. Ya. Oleh karena itu, saya akan langsung pada teman-teman sekalian, saya langsung melompat. Saya kembali lagi tidak akan menjelaskan per masing-masing sel, ya, karena itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Ya, tanda tanya itu apa aja ya dan sebagainya itu nanti ini Bapak Ibu bisa baca karena kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kita langsung sekarang pada aplikasinya. Ya. Kemarin Bapak teman-teman saya berikan tugas seperti ini. Tugasnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang mempunyai 5 unit usaha. Yaitu ada yang pertama ada travel, yang kedua adalah periklanan, yang ketiga adalah televisi, yang keempat itu adalah radio, dan yang kelima itu adalah minimarket. Ya. Sengaja ini penjualannya saya tulis dalam US dollar, ya. US dollar, ya biar kelihatan lebih keren begitu Bapak Ibu. Ya. Travel penjualannya adalah setengah juta US dollar, periklanan 1,6 juta US dollar, TV 1,8 juta US dollar, radio 3,2 juta US dollar, minimart adalah 0,5 juta US dollar. Nah, kemudian ini ada pesaingnya. Ya. Travel itu pesaingnya ada 8. Periklanan itu perusahaan pesaingnya ada 22. Yang di sini ada 14, di sini ada 5 yang radio, demikian juga yang minimart. Ya. Nah, dari pesaing-pesaing ini kita ambil yang tritop. Nah, tritop itu adalah mereka yang mempunyai penjualan yang omsetnya paling tinggi. Ya, 3 besar. Ya, 3 besar. Nah, 3 besar itu di sini saya susun. Perusahaan nomor 1, perusahaan nomor 2, perusahaan nomor 3. Bapak Ibu mungkin akan menanyakan, Pak, perusahaan yang nomor 4 dan seterusnya abaikan. Kita butuh hanya 3 aja. Kita abaikan saja. Jadi kita hanya membutuhkan 3 aja. Jadi dari 8 ini hanya saya ambil 3. Ya, ambil 3. Misalkan pesaing pertama penjualannya adalah 0,7, pesaing kedua 0,7, pesaing nomor 3 0,5. Dengan tingkat pertumbuhan pasar dari usaha travel itu adalah 7%. Terus yang di sini periklanan, pesaingnya ada 22, kita ambil yang 3, omset penjualannya 1,6, 1,6, 1. Tingkat pertumbuhannya pasar adalah 10, demikian dan seterusnya.
Nah, terus kemarin tugas Bapak Ibu adalah untuk melakukan pemetaan mana yang lebih bagus, mana yang lebih apakah bisnisnya itu apakah bisnisnya itu bisnisnya itu sukses, apakah bisnisnya itu sehat. Dari 5 unit usaha itu harus kita petakan. Kita lakukan mapping. Kita akan melihat mana yang sehat, apakah ini sehat atau tidak. Kalau sudah berhasil kita petakan di dalam di dalam sini. Di sini kalau sudah berhasil kita petakan di sini, mana apakah travel itu ada di sini? Apakah travel itu ada di question mark? Apakah televisi ada di star? Atau yang lain, yang 3 yang lainnya mungkin sudah ada di doc. Nah, ini harus kita ketahui. Itu tujuan kita melakukan yang namanya pemetaan dengan menggunakan matriks yang sangat sederhana, yaitu matriks BCG. Dengan menggunakan matriks BCG. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman semua ketahui ya, matriks BCG itu adalah matriks yang paling sederhana. Nah, kalau kita belajar analisa SWOT, ya itu kan dibagi, ada faktor eksternal sama internal, ya. Dan item-itemnya itu banyak. Nah, kalau matriks BCG, faktor eksternal dan internal itu hanya di proksi. Ya. Misalkan yang internal itu diproksi dengan ini, tingkat pangsa pasar relatif. Sementara eksternal itu diproksi dengan satu aja, yaitu apa? Tingkat pertumbuhan pasar. Ya. Jadi matriks ini sederhana. Tapi jangan lupa, meski matriks ini sederhana, tapi memiliki manfaat yang besar, manfaat yang sangat memadai. Ya. Bahkan banyak sekali digunakan. Banyak digunakan, dalam praktek itu banyak digunakan. Ya. Saya sebagai konsultan ya, kadang kalau memberi pelatihan ini yang saya pakai, yang paling gampang ya. Karena kalau praktisi nanti diajak berpikir yang terlalu akademis, wah ribet nih. Kayak perlu kita berikan yang praktis-praktis saja. Nah, kembali lagi pada soal ya, latihan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ya. Teman-teman yang sudah mengirimkan jawaban, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya masih beri kesempatan. Nah, bagi yang belum, silahkan dibuat. Ya, kita tunggu sampai malam nanti jam 12. Jam 12 kurang 5 menit ya, jam 24, jam 23.55 menit. Ya, oke, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana jawabannya? Bagaimana kita harus mengerjakan? Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Kita pertama harus menghitung ini dulu, kontribusi. Ya, kontribusi daripada setiap unit usaha. Travel itu memberi kontribusi berapa terhadap perusahaan kita, periklanan itu berapa, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat dari mana? 0,5 itu asalnya dari mana? 0,5 itu asalnya dari sini. Ini loh, 0,5. Nah, 7,6 dari mana? 7,6 itu adalah penjumlahan. 0,5 ditambah 1,6, ditambah 1,8, ditambah 3,2, ditambah 0,5, itu adalah 7,6. Sehingga berapa besarnya masing-masing unit usaha, kontribusinya, ini bisa kita lihat di sini. 0,5 dibagi 7,6, ketemunya adalah 6,5%. Sementara yang periklanan itu 1,6 dibagi 7,6, itu hasilnya adalah 21%. TV itu 1,8 dibagi 7,6, ketemunya 24%. Radio 3,2 dibagi 7,6, hasilnya adalah 42%. 0,42 itu kan sama dengan 42%. Terus kemudian minimart juga begitu, 0,5 dibagi 7,6, ketemunya adalah 0,065 atau 6,5%. Nah, kalau ini kita jumlah, ya 0,65 ditambah
0,065 ditambah 0,21 ditambah 0,24 ditambah 0,42 ditambah lagi dengan 0,465 ketemunya adalah 100%. Nah, sekarang langkah yang berikutnya kita adalah menghitung pangsa pasar relatif. Artinya apa? Bahwa penjualan travel itu harus kita bandingkan dengan pesaing. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kembali kepada data. Ini. Penjualan travel itu adalah 0,5. Pesaingnya di sini ada 2. Ya, yang top, pesaing leading business. Leading businessnya, leading business kompetitor itu ada 2. Yaitu 0,7, 0,7. Yang ini 0,5. Berarti kita harus pilih salah satu. Sehingga dengan demikian pangsa pasar relatif untuk travel itu adalah 0,5 dibagi 0,7. Hasilnya berapa? 0,71. Demikian juga untuk periklanan. Periklanan penjual omsetnya berapa? 1,6. Pesaing yang paling tinggi berapa? Pesaing yang paling tinggi juga ternyata di sini 1,6. Ya udah kita ambil 1 aja. 1,6 dibagi 1,6 itu adalah 1. Kan itu. Demikian juga dengan dengan televisi 1,8, pesaing terdekatnya ya, itu adalah 1,2. Berarti kita lebih tinggi sehingga itu 1,8 dibagi 1,2 berarti ketemunya 1,5 kali. Demikian seterusnya ya sampai ke minimart. Nah, setelah itu apa Pak? Teman-teman sekalian, kita jumlah 0,71 ditambah 1 ditambah 1,5 ditambah 4 ditambah 0,2 terus kemudian dibagi 5. Karena tadi kan kita harus mencari titik tengahnya kan. Yang pangsa pasar relatif itu harus kita cari titik tengahnya. Tadi sudah saya sebutkan titik tengahnya antara 1 sampai 1,5. Tapi itu bisa berubah tergantung pada data. Nah, ini kita jumlah ya. 0,71 ditambah 1 ditambah ditambah 1,5 ditambah 4 ditambah 0,2 itu kira-kira berapa jumlahnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa cepat ngitung jumlahnya berapa? Ya. 0,71 ditambah 1 ditambah 1,5 ditambah 7,41. Nah, 7,41. 7,41 dibagi 5. Ketemunya 1,48. Ya. 1,48. Itu sebagai titik tengahnya. Titik tengah pangsa pasar relatif. Berarti itu nanti sebagai titik tengah daripada sumbu horizontal. Nah, sekarang yang berikutnya. Sampai sini mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan. Saya rasa nggak ada ya, gampang kok ini. Ini gampang. Nah, terus sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kita kan harus menghitung pertumbuhan pasar. Ya, pertumbuhan pasar. Apakah kita perlu mencari dari sini, kembali kepada data, apakah kita perlu mencari pertumbuhan pasar dengan menggunakan rumus yang tadi, penjualan industri tahun sebelumnya dikurangi dengan penjualan industri tahun sekarang dikurangi penjualan industri tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan industri tahun sebelumnya kalikan 100%, apakah perlu dicari? Enggak, Pak. Enggak ya, bagus. Kolom, Pak. Nah, ini karena sudah tersedia, datanya sudah tersedia. Karena datanya sudah tersedia, sekarang ya kita tinggal jumlah aja. 7 tambah 10 tambah 15 tambah 8 tambah 8. Ya, itu 54 sekian berapa ya. Nanti dibagi dengan 5 sehingga ketemu 9,6. Ya, ketemu 9,6. Ya, jadi sekarang kita sudah dapat angka untuk yang sumbu vertikal yang menggambarkan pertumbuhan pasar itu titik tengahnya adalah 9,6%, sementara
sumbu horizontal yang menggambarkan pangsa pasar relatif itu adalah 1,48. Nah, dari sini langkah berikutnya teman-teman diminta untuk menentukan posisi daripada travel, periklanan, unit TV, unit radio maupun minimart ya ke dalam matriks tadi. Sehingga kita akan bisa menggambarkan posisinya seperti apa ya. Sebagai latihan pasti nanti teman-teman tidak akan saya yang 4 ini tidak akan saya jelaskan, tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, sekarang hanya satu saja cara menentukannya seperti apa ya tentang travel. Contohnya seperti ini, Bapak. Nah, pertama kita gambar dulu pangsa pasar relatif ya. Terus kemudian di sebelah ini ada apa? Di sini pangsa pasar relatif ini tingkat pertumbuhan pasar dari 1% sampai 20%. Ya, di sini tingkat pertumbuhan pasarnya. Tadi titik tengahnya ada 9,6. Nah, kita pasang di sini 9,6. Kita buat garis sejajar dengan sumbu horizontal. Kemudian kita berikutnya ya. Ini ada yang tadi 1,4 sekian. Ini adalah garis tengah daripada pangsa pasar relatif. Nah, sekarang kita kembali kepada soal tadi. Travel itu tingkat pertumbuhannya berapa? Tingkat pertumbuhannya adalah, tingkat pertumbuhan pasarnya adalah 7%. Oke, kita pasang di sini. Ini 7%. Ya, dari situ kita buat garis sejajar dengan sumbu horizontal. Ini. Nah, setelah itu tadi pangsa pasar relatifnya berapa? Ya, pangsa pasar relatifnya adalah 0,7. 0,7 dari sana kita tentukan, kemudian kita buat garis sejajar dengan sumbu vertikal. Sehingga di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ada perpotongan antara sumbu vertikal dengan sumbu horizontal. Antara pangsa pasar relatif dengan tingkat pertumbuhan pasar. Nah, ini perpotongan ini menggambarkan posisi, ya, menggambarkan posisi daripada unit bisnis travel di dalam matriks BCG. Ya, ternyata dia perpotongannya ada di sel nomor 4 yaitu DOC. Sehingga dengan demikian ini bisa kita berikan gambar ini travel. Oh, travel itu ada di sini. Ya, travel itu ada di sini. Bapak Ibu, ya teman-teman, silahkan nanti dilanjut sendiri dengan yang apa? Dengan yang tadi ada radio, ada minimart, ada periklanan. Itu posisinya ada di mana? Ada di mana? Tadi kita juga sudah menghitung travel itu kontribusinya adalah berapa? 6,5%. Nah, nanti yang lainnya setelah Bapak Ibu posisikan semuanya akan ketahuan berapa. Misalkan gitu, ya. Misalkan travel sama minimart misalkan posisinya ada di sini. Travel misalkan kontribusinya 7%, 6,5%. Kemudian katakanlah minimart juga 6,5%. Nah, itu berarti jumlahnya berapa? 13%. Nah, nanti Bapak Ibu akan jumlah persentasenya berapa. Itu dilihat dari kontribusi tadi. Nah, kemudian nanti dari kontribusi tadi, Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh lagi. Yaitu apa? Kalau ternyata total 100% dikurangi dengan persentase yang ada di dalam sel DOC itu ternyata misalkan ketemunya adalah 80% atau di atas 50%, ya biasanya
di atas 60% lah. Kalau di atas 60%, selisihnya masih di atas 60%, itu artinya apa? Perusahaannya masih sehat. Tapi kalau hasilnya di bawah 50%, ya, jadi setelah 100% dikurangi dengan kontribusi perusahaan unit-unit usaha yang ada di sini, itu katakanlah ketemunya 30%, berarti apa? Secara keseluruhan bisnis tadi tidak sehat. Nah, tidak sehat. Kenapa? Karena di sini ada di bagian ada di sel doc. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sudah tahu sel doc itu isinya apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Beda kalau ternyata misalkan kalau di sini hasilnya selisihnya itu hanya misalkan sisanya itu misalkan ini kontribusi mereka itu hanya katakanlah 13%, 100% dikurangi 13%, jadi masih 87%, wah itu bagus. Berarti apa? Perusahaannya sehat. Sehingga bisnis-bisnis yang ada di sini, di sel question mark, di sel star, di sel ini, di sel Casco, itu bisa kita kembangkan. Nah, berarti apa? Disinilah pentingnya kita melakukan mapping. Nah, dengan melakukan mapping, kita bisa memberikan apa? Opini. Kita bisa menyusun strategi. Strategi apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Jadi tidak semua unit usaha itu harus diberi strategi yang sama. Tidak, pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena di dalam unit usaha itu perlu Bapak Ibu ketahui ya, unit usaha yang biasa kita sebut juga dengan SBU itu mempunyai ciri-ciri. Ya, setiap unit usaha itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mereka harus berorientasi pada profit, berorientasi pada keuntungan. Ya, berorientasi pada keuntungan. Kemudian yang kedua, setiap unit usaha mempunyai pasar yang berbeda. Pasar yang berbeda. Pasar travel dengan pasar radio itu kan beda. Nggak bisa disamakan. Pesaingnya juga berbeda. Pesaingnya juga berbeda. Ya, tiga ciri ini yang menyebabkan kenapa kita perlu melakukan pemetaan. Ya. Nah, teman-teman yang dari Slawi, ya, yang dari Tegal, maupun yang dari tempat yang lain, ya, dan teman-teman yang ini kebanyakan adalah ASN, itu apa ada manfaatnya Pak? Ada. Ya. Kalau misalkan katakanlah ya teman-teman ditempatkan di bagian perekonomian. Nah, kalau teman-teman ditempatkan di bagian perekonomian dari Kabupaten Tegal misalkan atau Kota Tegal ataupun tempat yang lain, itu kan pasti setiap daerah, setiap pemerintah daerah itu kan mempunyai yang namanya BUMD. Ya, mempunyai BUMD kan, badan usaha milik daerah. Ada badan usaha milik negara, ada BUMD, badan usaha milik daerah. Ya. Misalkan bisa jadi katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang air minum, perusahaan yang bergerak di bidang pasar, dinas pasar atau apa ya, atau perusahaan yang bergerak di bidang pabrik es atau apa dan sebagainya. Nah itu bisa kita petakan, kita bisa merumuskan dengan ini, menggunakan kita bisa merumuskan strategi, merumuskan kebijakan dengan menggunakan matriks BCG. Ya, dengan matriks BCG itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan, sehingga mungkin ada unit usaha yang masih ada di sini, di question mark, ada yang di sini, di start, ada yang di sini. Ini strateginya pasti harus berbeda-beda. Kita tidak bisa melakukan gebiah uyah. Ya, tidak bisa melakukan gebiah uyah. Ya, tidak bisa kita melakukan gebiah uyah untuk menyamakan strateginya. Pasarnya berbeda, laporan keuangannya berbeda, prinsip keuangannya berbeda. Meskipun manajemen keuangannya sama, tapi prinsipnya berbeda, akuntansinya berbeda. Misalkan
untuk akuntansi di bidang lembaga keuangan di perbankan itu ada standar akuntansinya sendiri. Mungkin untuk yang di bidang jasa yang lainnya juga ada sendiri SAK-nya. Oleh karena itulah makanya apa? Kita perlu menerapkan yang namanya pemetaan, ya, pemetaan sehingga kalau kita sudah tahu oh posisinya ada di sini, di sini, di sini, berarti apa? Kita tinggal membuat strategi kebijakan-kebijakannya. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ya. Nanti yang unit usaha yang lain dengan memanfaatkan data yang ini. Nah, dengan memanfaatkan data yang ini tadi, yang ini ya hasil perhitungan ini, silahkan monggo dipetakan. Ya, silahkan nanti dipetakan, terus Bapak Ibu ambil kesimpulan, kondisi usahanya masih sehat atau tidak, kan itu. Ya, tadi sudah saya kasih punya, kalau 100% dikurangi dengan unit-unit usaha yang ada di bagian di Seldok itu ternyata ada di bawah 50% itu pasti tidak sehat. Tapi kalau di atas 50%, taruhlah 60-70% itu masih sehat. Sehingga mana yang harus dibeneri, mana yang strateginya harus dikembangkan dan sebagainya, itu teman-teman bisa lakukan. Ya, itu saya rasa yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini saya akan stop share. Ya, materi ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini terkait dengan masalah rekaman, ya. Jadi saya sengaja saya rekam, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya biasanya saya kalau menggunakan Zoom, saya langsung rekam, ya, saya rekam dan itu saya bagikan kepada para teman-teman mahasiswa. Tujuannya apa? Agar ya kalau nanti ada yang kurang jelas bisa dibuka lagi dan sebagainya. Ya, ini pasti nanti saya unggah ke dalam YouTube, ya. Untuk yang berikutnya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan juga tentang matrix space serta analisa SWOT, ya, yang sudah saya tayangkan di YouTube saya. Nanti Bapak Ibu bisa persani, bisa download. Nanti saya berikan linknya. Ya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita malam ini. Terima kasih sebelumnya, ya, atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu kuliah malam-malam, kuliah tambahan sebagai pengganti yang kemarin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin karena ada sesuatu yang terkait dengan internet, sehingga terpaksa malam ini kita lakukan kuliahnya. Oke. Pada akhir, sebelum kita tutup, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena minggu depan itu adalah Idul Fitri. Ya, itu adalah suatu kesempatan yang sangat indah, sehingga pada kesempatan ini saya perkenankan mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dengan harapan semua kita bisa kembali kepada hidup yang fitri, yang suci, dan kita ke depan bisa bekerja lebih baik. Dan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalankan ibadah puasa, yang akhirnya akan memperoleh kemenangan di bulan yang sangat penuh berkah dan sangat suci ini. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Saya mohon pamit, selamat beristirahat dan selamat belajar dan selamat menantikan makan sahur serta selamat menyiapkan segala sesuatu untuk menyongsong Lebaran yang akan datang. Ya, saya lihat tadi seperti Bu Leni itu kayaknya udah senyum-senyum, sedang menyiapkan opor, ya. Mungkin yang satunya menyiapkan nggak tahu lah. Pokoknya itu makanan kita sehari-hari. Itu adalah makanan yang khas setiap Lebaran harus ada. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih.